Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita dengar firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur dalam satu hari ini Kau Tuhan yang memberkati kami, memberikan kami kekuatan dan semangat dalam melakukan aktivitas kami di sepanjang satu hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau beristirahat di dalam tempat tidur kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan dapat kami renungkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP 23 Agustus 2021 tertulis dalam Efesus 5 ayat 21 sampai Efesus 6 ayat 9. Dan ayat pembimbing renungan pada malam hari ini yaitu Efesus 6 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetaplah berbuat baik. Sahabat renungan Shalom, seorang pahlawan Inggris yang sangat dikagumi dan sangat terkenal yang bernama Jenderal Charles Gordon pada tahun 1833 sampai 1885. Dia adalah seorang Kristen yang taat sejak kecilnya di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Meski ia seorang yang berpangkat tinggi dan seorang yang dikenal sangat kaya raya, tetapi ia sangat optimis, ia sangat tekun untuk melakukan kehendak Tuhan. Gordon rindu untuk melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan. Tak peduli apakah pelayanan yang ia lakukan, apakah itu suatu tanggung jawab besar atau suatu hal kecil yang tidak begitu diperhatikan oleh orang lain. Suatu kali ia pernah mengirim suratnya kepada temannya. Ia mengatakan dalam suratnya itu demikian: memerintah negara-negara besar atau melakukan hal-hal kecil sekalipun sebenarnya sama saja, karena Kristus yang berkuasa atas segala peristiwa di dunia ini, baik yang berkaitan dengan pemerintahan maupun perkara-perkara kecil. Dalam pengakuan Gordon bahwa Yesus Kristus adalah penguasa atas segala sesuatu, ia menyadari bahwa segala sesuatu, kecil atau besar, harus dilakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sahabat renungan Shalom, topik renungan kita pada malam hari ini, tetaplah berbuat baik. Berbuat baik adalah suatu perilaku hidup yang mendatangkan kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, dan sukacita. Berbuat baik juga termasuk sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Sahabat renungan Shalom, ada orang berbuat baik karena memang ia baik, tak peduli apakah kebaikannya berbalas kebaikan atau tidak berbalas kebaikan. Tetapi tidak sedikit juga ada orang yang kecewa, ada orang yang sedih, kesal,
karena perbuatan baiknya tidak berbalas kebaikan seperti yang ia harapkan. Terkadang kebaikan yang ia lakukan tidak dihargai, tidak disambut, bahkan senyuman pun bisa dibalas dengan tatapan sinis. Sahabat Renungan Malam Shalom, dalam realita kehidupan kita, terkadang kebaikan yang kita lakukan belum tentu berbalas kebaikan seperti yang kita harapkan. Maka dari itu tidak perlu menunggu balasan kebaikan kita. Tidak perlu bergantung kepada balasan orang merespon kebaikan kita. Tidak perlu mengomel, tidak perlu bersungut-sungut atau menjadi marah dan kecewa kepada Tuhan karena kebaikan yang tidak berbalas kebaikan. Tidak perlu menyalahkan Tuhan. Bagaimanapun situasi keadaan, kapanpun dan dimanapun, tetaplah berbuat baik. Mengapa kita harus berbuat baik? Apa keuntungan berbuat baik? Rasul Paulus dalam renungan pada malam hari ini mengingatkan jemaat di Efesus supaya setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan semua orang untuk berbuat baik, tidak dibatasi dan tidak dibeda-bedakan. Semua orang, setiap orang berbuat baik. Baik itu seorang anak, seorang istri, seorang suami, hamba atau tuan, siapa saja harus berbuat baik. Dan dimanapun kita berada dan apapun posisi jabatan profesi kita, tetap berbuat baik. Kita melakukan dan mengerjakan sesuatu dengan ketulusan hati, bukan karena terpaksa, bukan untuk mencari sanjungan, bukan untuk sekedar mencari pujian atas apa yang kita lakukan. Berbuat baik bukan untuk mencari pujian bagi diri kita sendiri, bukan untuk hanya menyenangkan hati orang, sehingga apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan bergantung kepada penilaian orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berbuat baik bukan hanya mendatangkan hasil hari ini, tetapi juga di hari yang akan datang, di hari kelak. Berbuat baik tidak hanya hari ini dan tidak hanya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi kepada semua orang. Nasihat Rasul Paulus ini menasihatkan orang Kristen, termasuk kita pada saat ini, supaya apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan adalah sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan, dan itu adalah buah daripada iman kita. Berbuat baik adalah buah daripada iman kita dan suatu pelayanan kepada Tuhan. Dalam Amsal 14 ayat 23a dikatakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Artinya Tuhan akan memberikan kepuasan atas apa yang kita perbuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan menciptakan kita sebagai rekan kerjanya untuk melakukan perbuatan dan pekerjaan baik. Karena itu, lakukan dan teruslah berbuat baik, karena Tuhan akan memperhitungkan perbuatan dan apa yang kita kerjakan itu. Tuhan juga melihat
hati kita ketika kita melakukan sesuatu dengan baik dan dengan tulus hati. Segala perbuatan dan pekerjaan kita kepada Tuhan, maka kita perlu mengarahkan segala pekerjaan kita kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Ajarlah kami untuk merenungkan firman-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk terus berbuat baik dalam kehidupan kami, baik orang-orang yang di sekitar kami dan orang-orang yang jauh daripada kami. Kiranya Tuhan, Engkau tuntun kami melalui firman-Mu agar senantiasa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, pada malam hari ini ketika kami boleh beristirahat di dalam tempat tidur kami, Engkau sertai, Engkau jaga kami. Berikan kekuatan yang baru Tuhan, hingga kami boleh Engkau bangunkan di esok pagi, kami boleh merasakan kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin.